Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman dan sahabat semuanya yang dicintai Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada, semoga semuanya senantiasa dalam lindungan Allah dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan belajar membaca kitab Al-Kawakibud Durriyah, syarah terhadap kitab Mutammimah Al-Ajrumiyah. Alhamdulillah, kita sudah memasuki tentang pembahasan isim mabni. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amma ba'du. Qala al-musannif wa syarihu rahimahumallahu taala wa nafa'ana bi 'ulumihima amin ya rabbal alamin. Sebelumnya kita membahas tentang isim. Isim dibagi dua, ada isim mu'rab yaitu asal, artinya kebanyakan isim itu mu'rab. Yang kedua isim mabni. Isim mabni furu', arti furu' dia sedikit. Kemudian isim baru dibina kalau kuat menyerupai huruf. Karena itu setiap ketemu isim mabni, kita harus tahu alasannya. Apa alasan dia dibina? Alasan serupa dengan huruf dari sisi apa? Nah, kita lanjutkan. Qauluhu kal mudmarat. Nah, kemudian sebelumnya isim mabni mana contohnya? Kal mudmarati. Contoh isim mabni kal mudmarat seperti semua isim domer. Fa innaha mabniyatun kulluha. Maka sesungguhnya isim domer itu mabniyatun, dibinakan, kulluha seluruhnya isim domer. Muttasiluha wa munfasiluha. Muttasilnya domer dan munfasilnya domer. Artinya semua isim mudmar itu mabni, baik domer muttasil atau domer munfasil. Tinggal sekarang alasannya. Kenapa isim domer itu mabni? Karena menyerupai huruf. Di sisi apa dia menyerupai huruf ini? Li syibhiha bil hurufi, karena menyerupainya isim mudmar dengan huruf-huruf. Isim mudmar sama dengan huruf. Dari sisi apa samanya? Li anna minha ma huwa ala harfin wahid, karena sebahagian darinya isim mudmar itu ma, yang bermula dianya ma itu di atas satu huruf. Wal harful wahidu la yasluhu fil i'rab, dan bermula huruf yang satu itu tidak patut, tidak cocok padanya huruf yang satu oleh i'rab. Yang pertama isim mudmar dibina karena isim mudmar itu ada yang satu huruf seperti ta, darabta, darabati, darabtu. Karena dia satu huruf berarti dia menyerupai huruf jar ba satu. Menyerupai huruf lam, lam huruf jar, menyerupai kaf huruf jar. Karena huruf mabni, dhamir yang serupa huruf juga dibina. Karena satu huruf yang enggak cocok di i'rab. Nah, enggak bisa dibaca. Itu yang pertama. Kemudian bagaimana dengan dhamir yang banyak hurufnya? Ada yang dhamir 3 huruf, nahnu. Dibina juga, kenapa? Nah ini. Walitadammuniha ma'aniya. Ma'aniya maf'ul tadammuni. Walitadammuniha ma'aniya haqquha an tu'adda bil harfi. Dan karena mengandungnya huruf, bukan. Dan karena mengandungnya isim mudmar akan makna-makna yang bermula haknya makna itu ditunaikan akan dianya makna bil harfi dengan huruf. Mana contoh makna kata takalumi seperti takalum, mutakalim pada ana, wal khitabi fi anta seperti khitab pada anta, wal ghibah fi huwa dan ghaib pada huwa. Karena dhamir itu kan menunjukkan kepada mutakalim, kepada khitab, kepada ghibah. Jadi takalum, khitab, ghibah, ghaib itu namanya makna. Setiap makna mestinya disampaikan dengan huruf seperti istifham. Istifham itu makna. Ada hamzah istifham. Kemudian syarat juga makna. Ada huruf syarat. In. Mausul juga makna. Ada huruf mausul. Dan sebagainya. Karena dhamir itu merupakan makna, mestinya dia ditunaikan atau diungkapkan dengan huruf. Tapi karena nggak ada huruf dhamir, nah, makanya isim dhamir pun dibina karena menyerupai huruf pada makna. Nah. Kemudian mana contoh lagi isim mabni? Wa asma'i syarti, dan seperti isim-isim syarat. Fa innaha mabniyatun, maka sesungguhnya isim syarat itu dibina. Isim syarat juga mabni. Jadi isim mabni itu ada 6. Pertama isim dhamir, kedua isim syarat sesuai dengan di sini. Semua isim syarat itu mabni. Kenapa?
li syibhiha bil harfi alladhi huwa inna syartiyah fi makna. Karena menyerupainya isim syarat dengan huruf alladhi yang dianya huruf itu in syartiyah pada makna. Jadi isim syarat itu menyerupai huruf syarat. In huruf syarat, man ma ayu mata mama semuanya isim syarat. Karena sama-sama syarat, isim syarat dibina karena menyerupai huruf syarat. Gampang. Nah, jadi alasannya setiap ketemu isim syarat kenapa mabni? Karena isim syarat menyerupai huruf syarat. Udah. Dah dua. Wa asma'il istifham dan seperti isim istifham. Isim istifham juga mabni. Mana contoh? Kaman, wa ma, wa aina. Seperti man, siapa, ma, apa, wa aina, dan di mana. Fa innaha mabniyatun li syibhiha bil harfil ladzi huwa hamdatul istifham. Maka sesungguhnya semuanya man, ma, ayu itu mabni karena serupanya semua dengan huruf-huruf yang dianya huruf itu hamzah istifham. Jadi isim istifham dibina karena menyerupai huruf istifham. Isim syarat dibina karena menyerupai huruf syarat karena semua ada hurufnya. Wa asma'il isyarah dan seperti isim isyarah. Isim isyarah, mana contoh isim isyarah? Kaza, seperti za. Za isim isyarah. Kemudian wazi seperti zi, mufrad muzakkar. Wa haula'i seperti haula'i. Fa innaha mabniyatun. Maka sesungguhnya semuanya tadi za, zi, haula'i itu mabniyatun dibina. Isim isyarah mabni kenapa? Li syibhiha bil harfi fil makna. Karena menyerupainya semuanya isim isyarah dengan huruf pada makna. Dia serupa dengan huruf pada makna. Tapi huruf yang sebenarnya enggak ada. Isim isyarah dibina. Kenapa? Karena menyerupai huruf pada makna. Maksud menyerupai huruf pada makna mestinya ada huruf isyarah. Isim syarat ada, huruf syarat ada. Isim mausul ada, huruf mausul ada. Isim isyarah ada, huruf isyarah enggak ada. Isim istifham ada, huruf istifham ada. Isim isyarah doang yang enggak ada huruf isyarahnya. Karena itu isim isyarah dibina kenapa? Karena menyerupai huruf yang mestinya ada. Itu maknanya isim isyarah menyerupai huruf pada makna. Mestinya huruf isyarah itu ada, tapi karena enggak ada ya enggak apa-apa, ditakdirkan aja ada. Nah, fa innaha maka sesungguhnya semuanya isim isyarah tadi dzadzi dan haula itu mabniyatun dibina li syibhiha karena menyerupainya semua dengan huruf pada makna. Li annaha dhammanat makna karena bahwa sungguhnya semua isim isyarah itu mengandung ia akan makna. Haqquhu ayyu adda yang bermula haknya makna itu ditunaikan akan dianya makna dengan huruf. Karena isyarah itu makna, maksudnya ada huruf yang menunjukkan kepada isyarah. Karena enggak ada ya ditakdirkan aja ada. Makanya isim isyarah pun mabni mengikuti huruf yang mestinya ada, yaitu huruf isyarat. Tapi kalau isim syarat memang menyerupai huruf syarat. Karena memang huruf syarat ada. Nah, itu maksudnya. Isim dhamir, isim mausul, isim syarat, isim istifham sudah 4. Ya, udah 4 ya. Isim mabni semuanya 6, tinggal 2 lagi. Wa asma'il af'al dan contoh isim mabni seperti isim-isim fi'il. Mana contoh isim fi'il? Kasah seperti sah artinya uskut. Wa mah seperti mah, diamlah. Wa hayhata seperti hayhata isim fi'il madhi ba'uda artinya jauh. Kalau sah isim fi'il amar, mah isim fi'il amar, hayhata isim fi'il madhi. Isim fi'il mabni kenapa? Fa innaha mabniyatun li syabhiha bil harfi fil isti'mal. Maka sesungguhnya sah, mah, hayhata itu dibina. Kenapa? Li syibhiha karena menyerupainya semua dengan huruf fil isti'mal serupa dalam pemakaian. Jadi isim fi'il mabni karena menyerupai huruf dalam pemakaian. Artinya begini. Ini, li'annaha ustu'milat isti'malal huruf karena bahwa sungguhnya semua isim fi'il tadi sah, mah, hayhata kembali dhamirnya. Karena bahwa sungguhnya semua isim fi'il itu digunakan akan sebagai penggunaan huruf. Jadi isim fi'il itu penggunaannya seperti huruf. Dari sisi apa dia seperti huruf? Min haitsu annaha naibatun an fi'li. Dari sisi bahwa sungguhnya isim fi'il itu ganti dari fi'il. Jadi isim fi'il ini ganti dari fi'il. Artinya sah bermakna uskut. Sebagaimana huruf juga ganti dari fi'il.
Misalkan la'alla itu ganti dari tamanni, laita ganti taraji, inna ganti akkada yu'akkidu, karena inna huruf taukid jadi mengandung makna fi'il, akkada yu'akkidu menggantikan fi'il. Nah itu isim fi'il mabni karena serupa huruf dalam penggunaan. Artinya isim fi'il menggantikan fi'il, huruf juga menggantikan fi'il dalam beramal kan. Wala yadkhulu 'alaiha 'amilun kalaita wal 'alla, dan tidak pernah masuk kepadanya isim fi'il oleh amil. Sementara isim fi'il itu selalu jadi amil. Enggak pernah amil lain masuk kepada dia, tidak pernah masuk kepadanya oleh amil. Artinya isim fi'il ini tidak dipengaruhi oleh amil. Justru dia yang jadi amil, dia butuh kepada ma'mul. Seperti laita dan la'alla. Jadi laita ini selalu jadi amil. Enggak pernah amil lain masuk kepada laita. Artinya laita la'alla enggak pernah jadi ma'mul. Enggak pernah huruf jar masuk ke laita, bi laita misalkan, dan seterusnya. Wasma'il mausulat, dan contoh isim mudzammar selanjutnya seperti isim mausul. Mana contoh isim mausul? Kalladzi wallati walladzina, seperti allati mufrad muzakkar, allati mufrad muannas, walladzina seperti alladzina jamak muzakkar, wallati jamak muannas. Fa innaha mabniyatun, maka sesungguhnya semua alladzi allati alladzina allati itu mabniyatun dibina. Kenapa? Li syibhiha, karena menyerupainya semua bil harfi. Nah, dengan huruf. Jadi isim mausul mabni karena serupa huruf. Dari segi mana? Min haitsu innaha muftakiratun ila ma yutammimu maknaha. Dari sisi bahwa sungguhnya isim mausul itu butuh kepada sesuatu yang menyempurnakan dia sesuatu, maknaha akan maknanya mausul. Jadi isim mausul dibina karena menyerupai huruf. Dari sisi isim mausul butuh kepada kalimat lain, di mana kalimat lain itu menjadi penyempurnanya. Artinya isim mausul itu butuh kepada silat. Isim mausul baru sempurna maknanya harus ada silat. Sama seperti huruf. Huruf baru sempurna maknanya harus ada sesuatu yang terikat dengan huruf itu. Seperti huruf jar butuh kepada majrur. Inna butuh kepada isim dan khobar. Nah gitu. Maka sesungguhnya semua isim mausul itu mabni karena serupanya semua isim mausul dengan huruf. Dari sisi bahwa sungguhnya mausul itu muftakiratun, butuh ia kepada sesuatu yang menyempurnakan sesuatu akan maknanya mausul. Apa ma yutamimu maknaha wa huwa as-silah. Dianya sesuatu yang bisa menyempurnai maknanya mausul, itu namanya silat. Fa ashbahatil hurufa fi iftikariha fi ifadati maknaha ila dzikri muta'allaqiha. Maka menyerupainya mausul akan huruf pada butuhnya huruf dalam mendapatkan maknanya huruf. Maka menyerupainya mausul akan huruf fi iftikariha pada butuhnya huruf fi ifadati dalam mendapatkan faedah maknanya huruf kepada menyebut muta'alaqnya huruf. Maksud muta'alaq ma'mul huruf. Karena itu isim mausul butuh kepada silat, dia sama seperti huruf, di mana huruf baru ada makna ketika ada kalimat lain yang berkaitan dengan huruf itu. Nah, makanya dalam pembagian kalimat kan harfun ja'a li makna, huruf yang ada makna. Kemudian definisi huruf juga satu kalimat yang makna dia bukan pada dirinya tapi pada kalimat lain. Fi, di dalam apa? Enggak jelas, harus ada majrurnya. Fil baiti, di dalam rumah, baru ada dzarfiyahnya. Nah. Wa yustasna minal mausulati ayyul mausulah, dan dikecualikan dari isim mausul akan ayyul mausulatu, akan ayu yang mausul. Isim mausul mabni tapi tidak semuanya, ada kecualinya, kecuali ayu mausul. Ayu mausul enggak mabni. Bukan enggak mabni, kadang-kadang mabni, kadang-kadang mu'rab. Dia ada ketentuan yang berbeda. Diistisnakan dari segala mausul akan ayu mausul. Fa innaha mu'rabatun illa idza udhifat. Maka sesungguhnya ayu mausul itu di-i'rab. Ayu mausul mu'rab. Kecuali idza udhifat, kecuali apabila dimudhafkan akan dianya ayu, wa hudhifa sadru silatiha, dan apabila dibuangkan akan permulaan silatnya ayu. Jadi ayu ada ketentuan khusus. Pada dasarnya ayu itu mu'rab kecuali bila ayu dimudhafkan. Artinya ayu jadi mudhaf, ada mudhaf ilaih. Ayyuhum asyaddu. Ayyuhum asyaddu. Alar rahmani aitiyya misalkan. Kecuali apabila dimudhafkan akan dianya ayu dan dibuang akan permulaan silatnya ayu. Nah, ketika itu ayu mabni. Kama sayati fil mausulat, sebagaimana yang akan datang ya dalam pembahasan isim-isim mausul insyaallah taala. Nah, selesai ya.
Jadi isim mabni ada 6, semua ada alasannya. Isim dhamer, isim isyarah, isim istifham, isim syarat, isim fi'il, isim mausul. Kemudian 15 menit. Summa innal mabniya yang qasimu ila arba'ati aqsamin. Kemudian bahwa sungguh mabni, kemudian bahwa sungguh yang dibinakan, innal mabniya. Kemudian sesungguhnya yang dibinakan itu terbagi ia kepada 4 kelompok. Kama yustafadu min qauli, sebagaimana dipahami akan dia dari ucapannya musannif. Jadi bina itu ada 4. Ini umum ini. Baik isim yang dibina atau fi'il yang dibina ada 4 macam. Faminhu ma yubna ala sukun. Maka sebahagiannya mabni itu ma yang dibinakan akan dia nyama di atas sukun. Ada isim-isim yang mabni di atas sukun. Sebagaimana juga ada fi'il yang mabni di atas sukun nanti seperti fi'il amar. Wa qaddamahu ala ma ba'dahu li asalatih. Mendahulukan dianya musannif akannya sukun di atas ma sesudahnya sukun li asalatih karena asalnya sukun. Bina ada 4. Yang pertama bina di atas sukun, yang kedua bina di atas fathah. Kenapa sukun dulu? Nah, karena memang asal-asal bina sukun. Dalam alfiyah bagaimana? Wal aslu fil mabni ayyusakkana. Asal bina itu sukun. Karena sukun itu enggak ada harokat. Asalnya enggak ada harokat. Nah, mana contoh isim yang mabni di atas sukun? Nahu kam, seperti kam. Kam yang mana? Istifhamiyatan kanat atau khabariyatan. Istifham ada ianya kam atau khabariyah. Kam ada 2, ada kam istifham, ada kam khabariyah. Kedua-duanya mabni di atas sukun. Kam istifhamiyah, kam yang digunakan untuk bertanya. Contoh kam maluka, bermula berapa itu hartamu. Jadi kam di sini isim istifham mabni di atas sukun. Mubtada, malu, khabar, marfu' tanda rafa' dhammah, mudhaf malu, kaf mudhaf ilaih. Ini kam istifham namanya untuk bertanya. Yang kedua kam khobariyah. Kam khobariyah bukan bertanya, untuk menunjukkan banyak. Kam abdam malakta. Nah, akan berapa banyak hamba yang telah engkau miliki. Artinya di sini bukan bertanya, pengen mengatakan banyak benar hamba yang engkau miliki. Nah, kam abdan malakta. Nah, akan berapa banyak, benar-benar banyak hamba yang telah engkau miliki. Jadi kam di sini isim istifham mabni di atas sukun pada mahal nasab maf'ul muqaddam bagi malakta. Abdan tamyiz nisbah, tamyiz mansub tanda nasab fathah, malakta fi'il dan fa'il. Jadi kam istifham itu mabni di atas sukun, baik istifhamiyah, kam istifhamiyah atau kam khabariyah. Timbul alasan, kenapa kam dibina? Karena menyerupai huruf di sisi apa? Sudah di atas, karena dia menyerupai huruf istifham. Nih, wa buniyatil istifhamiyatu litadammuniha makna hamzatil istifham. Dibinakan akan hamzah istifham, dibinakan akan kam istifhamiyah karena mengandungnya kam istifhamiyah akan makna hamzah istifham. Jadi kam istifham mabni karena menyerupai hamzah istifham, menyerupai huruf. Wal khabariyatu atah kepada istifhamiyatu, dan dibinakan akan kam khabariyah li musyabahatiha li ukhtiha karena menyerupainya kam khabariyah bagi saudaranya kam khabariyah. Kam istifham mabni karena serupa huruf istifham, hamzah. Kam khabariyah mabni kenapa? Karena menyerupai saudaranya. Mana saudaranya? Nah, kam ini. Jadi kam khabariyah dibina karena sama dengan kam istifham. Kam istifham dibina karena menyerupai hamzah istifham, saling terkait. Wa i'rabul misalil awwali kam ismu istifhamin mabniyun ala sukuni fi mahalli raf'in mubtada'un. Ada ini i'rab. Bermula i'rab contoh yang pertama yaitu kam maluka. Bermula i'rab contoh yang pertama itu bermula kam itu isim istifham mabniyun dibina di atas sukun pada mahal rafa' sebagai mubtada. Malu khabarun. Malu khabarun wa huwa marfu'un marfu'. Wa alamatu raf'ihi dhammu akhirih. Bermula alamat rafa'nya malu itu dhammah akhirnya. Wal kafu mudhafun ilaih. Kaf mudhaf ilaih ya, gampang. Wa i'rabu tsani kam khabariyatun. Bermula i'rab yang kedua itu bermula kam itu khabariyah. Kam khabariyah. Kam abdan, kam khabariyah fi mahalli nasbin maf'ulun muqaddamun. Pada mahal nasab sebagai maf'ul muqaddam. Mabniyatun ala sukuni dibina di atas sukun.
Abdan tamyidun, abdan tamyid, tamyid nisbah. Bukan tamyid, ya bukan tamyid nisbah sih ya. Memang tamyid. Tamyid kam, tamyid za. Karena kam ka'ayyin kaza butuh kepada tamyid dalam kitab awamil kan. Angka 11 sampai 99 kam ka'ayyin kaza butuh kepada tamyid. Tamyid zat bukan tamyid nisbah. Abdan tamyidun wa huwa mansubun, dan dianya abdan itu mansub. Wa alamatu nasbihi fathu akhiri, bermula tanda nasabnya abdan itu fathah akhirnya. Malakta fi'lun wa fa'ilun, malakta fi'il dan fa'il. Malaka fi'lun madin, malaka fi'il madhi, wa ta'u dhamirun muttasilun, ta dhamir muttasil, fi mahalli raf'in fa'ilun, pada kedudukan rafa' jadi fa'il. Udah. Jadi mabni, kalimat mabni ada 4. Pertama mabni di atas sukun, yang kedua kita lanjutkan. Wa minhu ma yubna 'alal fathi, sebahagian daripadanya mabni itu ma yang dibinakan akan dianya ma di atas fathah. Ada kalimat yang mabni di atas fathah seperti aina. Wahya ismon yus'alu bihi anil makan. Dianya aina itu isim yang ditanyakan orang dengannya isim dari makan. Artinya untuk nanya tempat. Aina taskunu, di mana Anda tinggal. Nah, untuk nanya tempat. Wa innama buniya 'alal fathi litadhammunihi harfal istifham. Hanya saja dibina akan dianya aina di atas fathah karena mengandungnya aina akan huruf istifham. Artinya aina isim istifham dibina karena menyerupai huruf istifham. Nah, kapan aina menyerupai huruf istifham? Ingkanat istifhamiyatan, jika ada ya aina itu isim istifham. Kalau aina isim istifham mabni karena menyerupai huruf istifham, karena nanti ada aina isim syarat. Aina isim syarat dibina karena menyerupai huruf syarat. Ya. Contohnya nahu aina Zaidun, di mana itu si Zaid? Si Zaid itu di mana? Nah, di sini aina isim istifham mabni di atas fathah pada ma'rifah mubtada. Mabni karena menyerupai hamzah istifham. Wa i'rabuhu aina ismu istifhamin mubtadaun mabniyun 'alal fathi. Bermula i'rabnya contoh itu bermula aina itu isim istifham, mubtadaun sebagai mubtada, mabniyun 'alal fathi dibina di atas fathah. Wa Zaidun khabaruhu. Zaidun khabarnya. Wa in kanat syartiyatan falitadhammuniha harfa syarti. Dan jika ada ianya aina itu syartiyah, falitadhammuniha, maka dibina akan dianya aina karena mengandungnya aina syartiyah akan huruf syarat. Seperti tadi. Kalau aina itu isim syarat, maka dia dibina kenapa? Falitadhammuniha, karena mengandungnya aina syartiyah kan huruf syarat. Aina syartiyah mabni karena serupa huruf syarat. Contohnya aina tajlis ajlis, di mana tempat engkau duduk, niscaya aku duduk. Jadi aina isim syarat di sini mabni di atas fathah pada mahal nasab maf'ul fi. Nah, ma ziyadah. Nah. Tajlis fi'il mudhari' majzum dengan aina tanda jazam sukun, fa'ilnya mustatir takdirnya anta. Ajlis majzum dengan jawab aina, tanda jazam sukun, fa'ilnya mustatir wajib takdirnya ana. Wa minhu ma yubna 'alal kasri ka amsi, sebahagian darinya mabni itu ma yang dibinakan akan dianya ma di atas kasrah, ka amsi seperti amsi. Wa huwa ismun li yaumil ladzi qabla yaumika. Dianya amsi itu nama bagi hari alladzi yang ada ya sebelum harimu. Jadi amsi hari sebelum hari kita, hari kemarin. Amsi artinya kemarin. Mabni di atas kasrah, kenapa? Wa inna ma buniya litadhammunihi makna la mit ta'rif. Hanya saja dibina akan dianya amsi karena mengandungnya amsi akan makna lam ta'rif. Jadi mengandung arti ma'rifah kemarin. Kemarin jelas kan? Sebagaimana alif lam ma'rifah juga menunjukkan ketika masuk kepada isim nakirah. Isim nakirah tersebut jadi ma'rifah. Baitun satu rumah, al bait jadi rumah yang sudah maklum. Karena amsi mengandung makna lam ta'rif, makanya amsi mabni, menyerupai huruf lam ta'rif. Nah, waliza saha wasfuhu bil ma'rifah. Karena ini dalam amsi itu seperti ada lam ta'rif. Karena ini sahlah oleh mensifatinya amsi dengan ma'rifah. Boleh amsi jadi man'ut, naatnya ma'rifah. Contoh sumtu amsid dabiri, sumtu amsid dabira, sumtu amsid dabira. Aku telah berpuasa pada hari yang kemarin, pada hari yang kemarin. Jadi sumtu fi'il dan fa'il, amsi daraf kan, daraf daman, mabni di atas kasrah pada mahal nasab maf'ul fi. Ad-dabira naai kepada amsi, naai kepada mansub dan nasab fathah.
Wa i'rabuhu sumtu fi'lun wa fa'ilun. Bermula i'rabnya contoh itu sumtu fi'lun wa fa'ilun, fi'il dan fa'il. Sama fi'lun madin, sama fi'il madhi, wa ta'u dhamirun muttasilun fi mahalli raf'in fa'ilun. Nah, jadi ta itu dhamir yang muttasil pada mahal rafa' fa'il. Amsi darfu dhamanin. Amsi darf dhaman mabdiyun alal kasri, dibina di atas kasrah. Wa mahalhun nasbu. Mahalnya itu nasab. Ad-dabira sifatun. Ad-dabira sifat. Maghrib. Ad-dabira nasab. Ad-dabira sifatun, sifat. Wa sifatu tatba'ul mausufa. Sifat itu mengikuti ia akan mausuf fi i'rabihi, pada i'rabnya mausuf. Tatba'uhu mengikuti ia akan ya mausuf fi nasbihi, pada nasabnya mausuf. Wa huwa mansubun, maka dianya dabira itu mansub. Wa alamatu nasbihi fathu akhirih, fathah akhirnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai di sini dulu pas maghrib. Jadi kesimpulannya mabni, isim mabni itu ada 4 nah. Ada yang mabni di atas sukun, ada yang mabni di atas fathah, ada yang mabni di atas kasrah nanti, ada yang mabni di atas dhammah. Nanti kita lanjutkan insyaallah pada waktu yang tidak ditentukan. Sampai di sini moga ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Walhamdulillah wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.